Halo, assalamualaikum. Balik lagi bareng aku Dika dari channel YouTube-nya Biji Hitam. Hari ini kita pakai skin penjaga villa, pakai kupluk karena lagi dingin, lagi bersalju. Dan hari ini aku mau share sama kalian, aku bakalan buat salah satu minuman yang paling best seller, ya, dan mungkin di banyak di coffee ini lumayan laku. Jadi mereka punya resep masing-masing. Jadi hari ini aku mau share sama kalian, kita bakalan buat dan aku bakalan share resep dan rasio. Kita bakalan buat sangar espresso, sangar panas dan sangar dingin. Ternyata rasionya beda. Oke, kalian harus tonton video ini sampai habis. Jadi teman-teman ini situasinya lagi operasional juga, lagi banyak tamu. Jadi kalau ada suara-suara yang sedikit masuk ya aman lah ya. Sekarang kita bakalan buat dulu pakai debar, kita bakalan buat sangar. Jadi untuk sangar biji hitam itu kopinya semua pakai debar. Ini blend 70% Arabica, 30% Robusta. Cocok untuk semua minuman, apalagi sangar-sangaran ada kental manis. Ini cocok sekali. Jadi untuk sangar panas dan sangar dingin aku sama-sama pakai 18 gram, tapi rasionya beda. Kemudian untuk gelasnya, jadi ini nanti berkesinambungan dengan gelasnya ya teman-teman. Kalau sangar panas aku pakai gelas seperti ini. Ini 140 mili, 140-an ya kalau nggak salah ya, 140 mili, dan ini 400 mili untuk sangar dingin yang pastinya ukuran gelasnya aja beda kan. Nggak mungkin rasionya sama dong. Sekarang kita buat dulu yang panas. Kalian ada pesanan sangar panas, kita buat dulu. Kita timbang dulu kental manisnya. Timbangan masih setia pakai Latina Newton Pro Max. Ini 300 ribuan, murah meriah aja. Dan untuk pemilihan kental manisnya, aku pakai ini ya teman-teman, pakai Carnation. Ada juga beberapa opsi, kalian bisa pakai Omela, 3 sapi, atau pakai version Flag, tapi aku paling cocok pakai Carnation. Oke, kita masukkan dulu kental manisnya, ini 25. Sekarang kita dos kopinya, jadi blend debar itu ada di sini. Oke teman-teman, udah kita dos 18 gram. Kemudian kita bakalan temping dulu. Jadi untuk ala-ala temping, aku masih percaya sama MHW. Jadi ini produk MHW semua. Distribusi, ini WDT, Kenaik Impact, Temper. Oke, sekarang kita masukin. Jadi ini teman-teman, mesin ini kan udah preset nih. Udah preset, jadi untuk menunjukkan sama kalian semua rasio yang aku pakai, kita ambil shoot lebih dekat ya. Oke teman-teman, jadi untuk shoot sangar panas itu, aku biasa mainnya di 30 detik. Shootnya itu sekitar 60 ke 65 mili. Dengan gilingan yang lumayan halus, jadi kalian lihat tuh ekstraksinya lumayan padat. Oke. Ini nggak hitung pre-infuse ya, pre-infuse-nya ada pre-wet 3 detik, ada pre-infuse 3 detik juga. Oke teman-teman, jadi ini untuk rasio sangar panas, kental manisnya 25 mili, kemudian shot espressonya tetap 18 gram dengan gramasi, dengan rasio 1:3. Jadi hasilnya itu di 60, bisa di 59 ke 60 karena 1 mili aman lah dengan shot seperti ini. Jadi ini lumayan strong, ketemu kental manis. Kalau mau pakai creamer bisa opsi pakai creamer, tapi tergantung HPP dan harga jual kalian. Tapi kalau di biji hitam selalu aku masukin creamer itu sekitar 1 sendok teh, ini paling 3 ke 4 gram sih. Pakai creamer dikit. Oke teman-teman, jadi ini sebenarnya ada opsi, ada beberapa cafe mereka itu sangarnya di steam, tapi kalau aku pribadi lebih suka look seperti ini. Kenapa? Karena tamu itu bakalan dapat sensasi ketika dia ngaduk kental manis itu diaduk, dan aku pribadi sih nggak terlalu suka ya minum sangar, tapi ya apalah daya, harus nyobain sangar terus karena ini lumayan yang laris nih, minuman yang lumayan laris ya teman-teman. Dan creamernya memang biasa aku taruh aja di atas gitu, jadi biar tamu yang aduk. Kita coba aduk ya.
Kita coba aja. Bismillah. Jadi lumayan intens karena blendnya juga ada robustanya. Tapi sebenarnya kalau mau lebih nendang lagi dikit, kalian bisa cari blend 50-50, 50% robusta, 50% arabica, itu bakal lebih nendang lagi. Tapi sesuai selera ya, sesuai preferensi masing-masing. Kalau aku sih nyamannya ada di 70-30, bukan 50-50. Karena masih ada asam-asam arabica dikit. Nih boleh kalian coba. Sekarang kita buat sanger dingin. Jadi biasa untuk sanger dingin itu aku pakai wadah. Jadi nanti tinggal dimasukin ke dalam es batu. Dimasukin dulu kental manisnya. Tadi 25 untuk sanger panas. Kemudian sanger dingin itu biasa aku pakai 35. Jadi lebih banyak. Kemudian untuk creamernya langsung aku masukin 1 sendok teh atau sekitar 5 gram. Jadi creamer sebenarnya hanya opsi ya teman-teman. Creamer itu hanya opsi. Kalau kalian mau sangar kalian lebih creamy atau lebih lemak atau lebih padat teksturnya bisa pakai creamer. Tapi bakalan nambah cost produksi. Jadi ya dipikirkanlah kira-kira kalau cocok atau tamunya suka pakai creamer boleh. Tapi harga jualnya juga harus ditambahin. Oke, sekarang kita dos dulu kopinya sama-sama 18 gram. Ya teman-teman, green size-nya dia nggak terlalu halus. Oke. Oke, jadi preset yang udah di setting di mesin ini untuk sangar dingin. Jadi kan mesin ini ada long button katanya yang kemarin aku jelasin di video sebelumnya. Jadi presetnya itu memang si sangar dingin ini udah kami preset di lungo. Jadi itu sekitar 70-an mili dengan waktu 35 ke 40 detik. Jadi memang over ekstraksi. Kenapa? Karena sangar dingin itu nggak tahu kenapa harus panjang shotnya. Biar menurutku harus ada sedikit rasa burn yang tapi nggak mengganggu ya. Oke, sekarang kita buat sangar dingin. Ini gramasinya 18 gram tadi. Waktu berjalan terus. Ini shotnya di 70-an, 71, 72. Oke. Nih ya teman-teman, waktu ekstraksinya itu tadi 35 detik dengan shot bisa dibilang lungo 70 mili, yang dimana itu menurutku masih nyaman sekali untuk sangar dingin. Walaupun pasti nanti ada pertanyaan, bang udah pasti over ekstrak bang, tapi menurutku sangar dingin aman aja sih gitu, karena blendnya juga masih nyaman dan masih nyambung. Udah, ini tinggal kita frother aja. Gelasnya tadi ini ukuran 400 mili, sekarang kita masukin es batu. Udah, tinggal kita tuang. Dikit lagi tambahin es batunya. Oke, nice. Oke ya teman-teman, jadi ini sangar dingin versi biji hitam atau versi aku yang biasa aku kerjain beberapa tahun ini dan aku sajikan juga untuk tamu-tamuku di biji hitam. Mungkin ini banyak menuai perdebatan kenapa shotnya bisa sampai tadi 35 detik, karena banyak yang bilang di atas 30 detik over ekstraksi, tapi untuk sangar dingin aman aja kalau menurutku. Dengan blend robusta arabica, arabicanya 70%, robustanya 30%. Kalau ini pakai blend 50-50, mungkin resepnya harus ada di setting lagi sedikit. Jadi ini berlaku untuk teman-teman yang pakai blend 70 arabica, 30% robusta. Nih ya, sangar dingin. Dengan dua resep ini, mungkin kalian
ada beberapa yang heran kok si Dika buatnya kayak gini gitu ya. Tapi menurutku ada beberapa literasi kopi yang sebenarnya harus dimodifikasi. Contohnya inilah, aku pakai sangir dingin itu rata-rata di atas 35 detik karena aku butuh shot yang lebih panjang dengan tujuan rasanya bisa tetap intens walaupun walaupun es batunya nanti mencair, rasanya tetap intens, rasa kopinya tetap nendang, kemudian kental manis dan creamernya bakalan lebih ngeblend. Ya pasti kan kenapa aku melakukan itu karena aku punya alasan kan. Jadi ya ini yang aku jual selama ini di biji hitam, sangernya ya seperti ini blendnya gitu. Dan rasionya. Jadi buat teman-teman, Bang kok over ekstraksi tuh Bang? Aduh udahlah, yang penting kita tahu apa yang kita lakukan, yang penting customer nggak ada komplain, yang penting rasanya oke, yang penting minumannya laku. Rasain ya. Bismillah. Ini mantep nih. Bismillah. Terbaik. Aman sih 35 detik, bahkan di 40 detik kayaknya pun aman aja karena Sanger ini menurutku ada rasa hint, kalau aku bilang rasa yang lumayan burn dan bitter ya, tapi itu nyatanya karena memang shotnya lumayan panjang, kemudian yieldnya juga lumayan banyak di 70-an mili. Dahsyat weh, dahsyat. Ketemu kental manis, ketemu creamer dikit, kental manis sampai carnation. Jadi ini juga bisa kalian, mungkin bisa menjadi referensi kalian buat teman-teman yang mau jualan sanger dingin. Ya, namanya ini referensi atau namanya ini hanya sekedar sharing. Kita tidak bicara salah dan benar, tapi pastinya inilah yang aku lakuin di biji hitam 10 tahunan ini jualan sanger. Memang dengan gramasi dan rasio seperti ini. Dan ini dahsyat enak kali, serius. Pokoknya kalian nanti yang udah coba tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, itu tadi rasio dan gramasi dan komposisi yang bisa aku sharing sama kalian semua untuk minuman Sanger. Karena Sanger ini benar-benar harus diperhatikan karena lumayan laris dan best seller. Itu kenapa aku bilang selera di luar sana kayak Mont Blanc, Magic dan lain-lain belum tentu bisa dibawa ke sini karena selera pasarnya beda, lidahnya beda, dan belum siap sih pasar di daerah kayak kami ini menerima minuman kayak gitu. Aku udah pernah coba buat, tapi nyatanya membal dan ya udahlah, nggak usah dipaksa juga ikut tren. Mereka konsumen ya balik lagi minum Sanger panas, Sanger dingin, es americano, butterscotch, cold white, kopi susu aren, cold brew, ya itu aja balik lagi gitu. Jadi bagus menu yang udah ada kita perhatiin lebih, atau menu yang udah jelas laku dan menu yang lumayan best seller kita perhatikan rasio, gramasi dan lain-lain biar kualitasnya tetap terjaga. Oke teman-teman, itu aja video kali ini dari aku Dika untuk Sanger-sangeran, semoga bisa menambah referensi. Jangan lupa klik tombol like, komen dan subscribe channel YouTube-nya Biji Hitam. Assalamualaikum.